menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk bisa sedikit berbagi pada acara siang ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan sedikit pengantar kepada teman-teman perawat sebelum memasuki materi keperawatan yang akan dibawakan oleh teman-teman perawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mungkin teman panitia bisa bantu saya untuk menampilkan slide presentasinya. Iya, baik, sebentar, Dok. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, teman-teman perawat, untuk bagaimana kita sama-sama bisa menghayati, bagaimana kita sama-sama bisa memahami mengapa sih penting bagi kita, baik perawat, baik dokter, untuk menangani pasien stroke dengan sebaik-baiknya. Nah, pada presentasi saya yang sedikit ini akan saya coba memberikan pengantar kenapa penting bagi kita semua untuk sama-sama mengelola pasien-pasien stroke secara baik agar keluaran atau hasil dari tata laksana kita juga bisa berguna bagi pasien-pasien kita. Mak deh, uang receh gua nggak ada. Ini Mak, tuh, ini apa? Nggak ada. Coba pakai bedan aja. Silakan, Dok. Unmute nggak ada. Satu dari 4 orang di sepanjang hidupnya akan terkena serangan stroke. Jadi kalau saya dengar kabar dari panitia peserta acara hari ini sekitar 2.000, berarti kalau kita tidak bisa menjaga atau mencegah dengan baik, 500 orang dari 2.000 ini akan terkena stroke di hidupnya. Nah, agar tidak terjadi, kita harus betul-betul menghayati bagaimana kita mengelola stroke ini. Slide berikutnya. Bisa dibantu, next slide. Ya, sebentar, Dok. Oke, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi secara definisi, sebelum kita berlanjut ke yang lain, kita definisi dulu. Di definisi itu sebetulnya yang penting kata kuncinya adalah mendadak. Mungkin teman-teman perawat di sini juga sudah tahu bahwa stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Slide berikutnya. Stroke itu kita tahu stroke itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang paling banyak adalah stroke tipe sumbatan atau stroke iskemik. Stroke iskemik ini mencakup 85% dari seluruh stroke, sedangkan 20% lainnya yang lebih jarang adalah tipe stroke pendarahan yang pecah pembuluh darah. Nah, kedua stroke ini sama-sama memiliki dampak, memiliki efek yang sangat tidak mengenakan buat pasien-pasien kita. Nah, ini tadi ya, ada stroke tipe sumbatan, ada stroke tipe pendarahan. Yang lebih sering tipe sumbatan, tipe pendarahan 15% lebih jarang, tetapi keduanya akan memberikan dampak yang sangat serius buat penderita. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga medis harus sama-sama bisa mengelola ini dengan baik. Slide selanjutnya. Sebentar, Dok. Nah, mungkin
teman-teman semua baik tenaga medis, baik masyarakat awam taunya itu kalau gejala stroke adalah misalnya bicara pelo, mulut mencong, kelemahan sesisi tubuh. Nah, tetapi ternyata pada kenyataannya gejala stroke tidak hanya itu saja. Yang paling sering memang bicara pelo, mulut mencong, kelemahan sesisi tubuh. Tetapi bisa teman-teman dilihat di sini ada sebuah singkatannya itu BFAST. B itu singkatan dari balance atau gangguan keseimbangan, jadi vertigo tiba-tiba, gangguan keseimbangan tiba-tiba, nah itu juga bisa merupakan gejala stroke. Lalu yang kedua ada eye atau mata. Nah ini nanti akan dibahas oleh pembicara bahwa stroke itu gejalanya bisa, salah satunya adalah gangguan lapang pandang atau hemianopsia. Ya ini juga penting untuk kita sama-sama tahu. Lalu yang berikutnya tadi yang sering pelo, mencong, dan mulut mencong, pelo, dan kelemahan sesisi. Tetapi tidak hanya yang tercantum di sini, kadang-kadang gejala stroke bisa juga meliputi disfagia. Jadi ada pasien yang datang dengan kesulitan menelan secara tiba-tiba. Gejala stroke juga bisa meliputi nanti gangguan berkemih, inkontinensia atau retensio urin. Nanti akan dibahas oleh pembicara-pembicara pada siang hari ini. Slide berikutnya. Nah, kunci dari penanganan stroke ini adalah kecepatan. Kita dalam menangani stroke itu berkejaran dengan waktu. Jadi bisa teman-teman perawat lihat di sini, T-nya itu singkatan dari time atau waktu. Kenapa kita harus cepat? Karena semakin tertunda penanganan stroke, maka daerah otak yang rusak akan semakin banyak, akan semakin berat. Stroke itu kan khususnya stroke iskemik, dia terjadi sumbatan di pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga ada area otak yang mengalami iskemik atau kekurangan oksigen, kekurangan asupan darah. Nah, jika ini tidak segera kita alirkan lagi pembuluh darahnya atau aliran darahnya ke otak, maka akan semakin banyak sel otak yang mati. Dan semakin banyak sel otak yang mati akan berdampak semakin berat gejala yang dialami pasien, baik itu pelonya, baik itu kelemahannya, baik itu gangguan berbicaranya. Nah, oleh karena itu, kunci dari penanganan stroke adalah kecepatan. Next slide. Nah, kenapa kita harus cepat? Karena di slide berikutnya nanti teman-teman akan lihat bahwa dari semua penderita stroke, sebagian besar itu, ya, nah ini. Kenapa harus cepat? Karena dengan kecepatan kita bisa melakukan sesuatu. Kita punya golden period atau waktu emas dalam penanganan stroke, yaitu 4,5 jam untuk trombolisis dan 24 jam untuk tindakan trombektomi melalui metode DSA. Nah ini saya nggak akan bahas banyak sekarang. Teman-teman perawat yang pengen tahu lebih lanjut tentang perawatan pasien-pasien stroke yang menjalankan trombolisis dan atau trombektomi, bisa ikut di acara kami minggu depan. Jadi minggu depan tanggal 22 Agustus akan dibahas secara khusus mengenai keperawatan pasien-pasien stroke yang menjalani pengobatan dengan trombolisis intravena ini. Slide selanjutnya. Nah ya, ini juga tadi mungkin sama seperti yang saya sudah kemukakan. Penting bagi kita untuk mengetahui, selain mengetahui, penting bagi kita untuk ikut menghayati mengapa kita harus merawat atau mengobati atau memanage pasien kita dengan baik, karena stroke ini merupakan penyebab kematian dan kecacatan. Dan bisakah teman-teman bayangkan, nanti saya akan kasih beberapa ilustrasi kasus betapa kualitas hidup pasien-pasien pasca stroke ini sangat menurun dibandingkan sebelum stroke, apalagi jika stroke-nya berat dan tidak mendapat penanganan dengan baik. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya saya akan menampilkan diagram di mana bisa teman-teman lihat bahwa 50% dari penderita stroke akan mengalami kecacatan. Teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri yang warnanya merah dan warnanya kuning adalah pasien dengan kecacatan berat. Mungkin harus dengan kursi roda atau bedridden di tempat tidur. Nah ini juga tentu dampak yang sangat tidak mengenakan buat si pasien maupun keluarganya. Bisa dibayangkan seorang kepala keluarga usia 50 tahun, sehat,
merupakan sumber pencaharian tulang punggung keluarga, tiba-tiba suatu hari dia terkena stroke, lalu setelah terkena stroke dia disfagia, tidak bisa menelan, dia ada anopsia juga, misalnya dia pandangannya kabur sebelah, bisa teman-teman bayangkan betapa kualitas hidup si pasien ini akan sangat menurun. Slide berikutnya. Nah, saya akan menyampaikan suatu ilustrasi kasus. Mungkin ini bisa jadi bahan pembahasan buat teman-teman diskusi nanti setelah sesi presentasi dari para pembicara. Yang pertama adalah laki-laki 48 tahun, seperti yang saya tadi bilang. Stroke ini seringkali mengenai usia produktif. 48 tahun ini seseorang sedang dalam puncak karirnya. Katakanlah seorang laki-laki berusia 48 tahun bekerja sebagai sopir, tiba-tiba keluhannya pandangan buram mendadak sisi kanan. Ingat ya tadi ya, mendadak, gejala otak yang sifatnya mendadak adalah bisa jadi gejala stroke. Tidak harus mencong mulutnya, tidak harus bicaranya pelo, tidak harus kelemahan sesisi, tetapi pasien kita, pasien stroke bisa datang dengan keluhan pandangan buram mendadak. Nah, setelah kita eksplorasi, ternyata pasien ini memang memiliki kencing manis, darah tinggi, lalu kita buat MRI atau foto otak, kita temukan adanya gambaran infak di lobus oksipital. Mungkin teman-teman perawat di sini juga sudah tahu bahwa lobus oksipital dari otak manusia adalah pusat penglihatan. Jadi kalau terjadi sumbatan di otak area oksipital, maka pasiennya akan mengalami gangguan penglihatan, dalam hal ini gangguan lapang pandang. Bisa teman-teman bayangkan seseorang yang berprofesi sebagai supir mengalami gangguan lapang pandang, dan itu akan sangat berdampak untuk masa depan si pasien. Nah, itu bagaimana tugas kita, teman-teman saya sebagai dokter dan teman-teman perawat, untuk bisa mengelola pasien ini, untuk bisa mengedukasi pasien ini, untuk bisa merawat pasien ini dengan baik, sehingga dia bisa tetap hidup sebagai manusia dengan fungsinya yang maksimal, walaupun dia merupakan pasien penderita stroke. Lalu ilustrasi kasus yang kedua. Ilustrasi kasus yang kedua adalah, ini juga kasus yang umum yang sering kita jumpai dalam keseharian kita sebagai tenaga medis. Yang pasien kedua adalah laki-laki 71 tahun, datang ke rumah sakit mendadak mengalami kelemahan tubuh sisi kanan, mulut mencong, bicara pelo, juga disertai keluhan tersedak saat makan atau minum. Nah, ternyata pada saat dilakukan MRI ada sumbatan atau infak di batang otak. Pasien kita rawat di rumah sakit, dirawat dengan baik, pasiennya perbaikan keluhannya, pasiennya bisa mobilisasi, bisa jalan, kemudian kita pulangkan ke rumah, tapi ternyata 1 minggu kemudian, pasien 1 atau 2 minggu kemudian, pasien kembali ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, demam, dan ternyata pada saat kita lakukan evaluasi dengan ronsen toraks, kita temukan adanya pneumonia aspirasi. Nah, ini juga kasus yang sering, di mana pasien stroke itu memiliki gejala sisa berupa gangguan menelan atau disfagia. Dan apabila kita sebagai tenaga medis, terutama teman-teman perawat, kurang mampu atau gagal untuk mendeteksi disfagia dan tidak berhasil mengelola ini dengan baik, maka bisa jadi pasien kita yang tadinya sudah baik, sudah mobilisasi, akan kembali masuk ke rumah sakit dengan masalah yang lain. Dalam hal ini, karena dia tersedak, makanan atau minuman yang seharusnya masuk ke saluran cerna, maka dia akan salah jalur masuk ke saluran nafas dan mengakibatkan infeksi. Akibatnya menjadi salah satu penyebab komplikasi lebih lanjut dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini hanya 2 contoh kasus yang kebetulan hari ini akan dibawakan materinya oleh teman-teman perawat, pembicara pada hari ini, tetapi sebetulnya banyak kasus-kasus lain, contohnya inkontinensia uri yang juga nanti akan dibahas. Inkontinensia uri ini sangat banyak dikatakan di literatur, sekitar 50-60% penderita stroke akan mengalami inkontinensia uri pasca stroke. Nah, ini juga teman-teman perawat harus mampu mengidentifikasi dan mengetahui cara mengelola